Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji MANOVA. Sebelum saya ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kak Dia Aresita Saraswati dengan NIM 2529061006. Nah, mari kita langsung ke pembahasan apa itu MANOVA. Nah, MANOVA merupakan atau sering dikatakan multivariate analysis of variance adalah analisis statistik parametrik yang digunakan untuk mengukur pengaruh satu atau lebih variabel bebas atau independen terhadap dua atau lebih variabel terikat atau dependen secara bersamaan. Nah, dengan kata lain, MANOVA merupakan pengembangan dari ANOVA atau Analysis of Variance. Tetapi ANOVA hanya memiliki satu variabel dependen, sedangkan MANOVA memiliki dua atau lebih variabel dependen yang saling berkaitan. Nah, adapun tujuan dari uji MANOVA ini adalah yang pertama, mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok pada kombinasi variabel dependen. Yang kedua yaitu mengontrol hubungan antar variabel dependen sehingga hasil analisis menjadi lebih akurat. Yang ketiga yaitu mendeteksi pola hubungan multivariat yang tidak dapat ditangkap oleh ANOVA tunggal. Nah, mari kita langsung ke contoh menentukan MANOVA dengan menggunakan SPSS. Nah, di sini saya memiliki data skor tes hasil belajar di mana terdapat variabel bebas dan variabel terikat. Di sini variabel bebas adalah jenis belajar di mana ada belajar mandiri, belajar kelompok, dan les privat. Kemudian untuk variabel terikat itu ada 3 yaitu nilai statistika, nilai matematika, dan nilai IPA. Nah, di sini kita diminta untuk membuat rumusan hipotesisnya dan melakukan uji analisisnya. Baik menguji apakah data tersebut bersifat normal dan homogenitas, serta menguji menggunakan uji MANOVA. Nah, selanjutnya yaitu hipotesis yang dapat dirumuskan. Yang pertama yaitu hipotesis 0. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata kombinasi skor statistika, matematika, dan IPA antara siswa yang mengikuti belajar mandiri, belajar kelompok, dan les privat. Yang kedua yaitu hipotesis alternatif, di mana terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata kombinasi skor statistika, matematika, dan IPA antara minimal 2 kelompok jenis belajar atau antara yang mengikuti belajar mandiri, belajar kelompok, dan les privat. Nah, mari kita langsung menguji data tersebut dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini saya sudah membuka aplikasi SPSS. Dalam aplikasi ini terdapat data view dan variable view. Nah, kita masukkan dulu data di variable view. Kita tambahkan di bagian nama atau name itu dengan menggunakan mata pelajaran. Nah, di sini ada 3 mata pelajaran yaitu statistika, matematika, dan IPA. Nah, selanjutnya di kolom kedua kita tambahkan dengan mata pelajaran yang ada. Yang pertama yaitu statistika. Kemudian yang kedua matematika. Dan yang ketiga yaitu IPA. Dan saya mau mengingatkan untuk pengisian name di sini itu tidak boleh ada spasi. Kalian bisa menggunakan underscore. Seperti
contoh yang pertama. Karena apabila kalian menggunakan spasi, data kalian tidak akan sinkron atau tidak akan diterima. Nah, setelah itu kita lihat pada bagian desimal. Pada bagian desimal kita ubah menjadi 0 di semua data. Setelah mengubah bagian desimal, kita lanjut di bagian label atau label. Nah, di sini kita isi jenis belajar sesuai dengan atau sesuai pada data yang sudah ada. Nah, yang ketiga yaitu skor tes atau kalian bisa hanya menulis dengan kata skor statistika. Kemudian yang ketiga dengan skor matematika. Dan yang terakhir yaitu skor IPA. Nah, setelah kalian mengisi pada bagian label, selanjutnya kalian lihat pada bagian values. Pada bagian values, di sini kalian isi dengan satu di jenis belajar values pada bagian jenis belajar. Kalian yang pertama isikan yaitu belajar mandiri. Kemudian yang kedua, kalian isi dengan belajar berkelompok. Belajar berkelompok. Dan yang ketiga, kalian add dulu, baru kalian bisa mengisi yang ketiga. Yang ketiga yaitu dengan label les privat. Dan add. Nah, setelah itu kalian klik OK. Setelah kalian mengisi pada bagian value, kalian lanjut pada bagian measure. Di sini kalian isi dengan nominal pada bagian jenis belajar, kemudian pada bagian skor kalian isi dengan scale. Nah, setelah kalian melakukan tahapan yang tadi, sekarang kita masukkan data di bagian data view. Nah, tadi kita sudah mengisi di bagian value, yaitu 1 untuk belajar mandiri, 2 untuk belajar kelompok, dan 3 untuk les privat. Nah, untuk di bagian ini kita isikan isikan dengan simbol angka yang sudah kita masukkan tadi. Nah, di sana ada 1, 2, dan 3. Nah, di sini kita memiliki 24 data, jadi kita tinggal copy saja, kemudian paste. Dan lakukan sampai jumlahnya menjadi 24. Oke, sudah. Nah, setelah itu kita masukkan nilai dari skor
statistika. Kita tinggal copy, kemudian paste di, sorry. Ya, sudah. Selanjutnya pada bagian matematika. Kita lakukan hal yang sama, blok, copy, kemudian paste. Dan selanjutnya pada skor IPA. Oke, kita sudah memasukkan data yaitu jenis belajar dan juga skor dari setiap mata pelajaran. Nah, selanjutnya kita akan melakukan analisis untuk menguji apakah data ini berdistribusi normal atau tidak. Nah, untuk menguji, mari kita lakukan yang pertama kita pilih analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian pilih explore. Di sini untuk skor kita masukkan pada dependent list dan untuk faktor list kita masukkan di jenis belajar, kemudian kita pilih plots dan kita pilih normality plots with test. Klik continue. Klik OK. Kita tinggal menunggu hasil dari analisis yang telah kita lakukan. Nah, kita cari pada bagian test of normality. Nah, kita lihat pada bagian signifikansinya. Nah, di sini kita mendapatkan nilai signifikan itu lebih dari 0,05. Jadi, bisa dikatakan bahwa data yang kita miliki itu bersifat atau berdistribusi normal. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji homogenitas. Apakah data yang kita miliki itu bersifat homogen atau tidak? Caranya sama, kita lakukan pada bagian analisis, kemudian kita pilih general linear model pada bagian multivariate. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk skor statistika, skor matematika, dan skor IPA. Kita masukkan pada dependence variable. Dan untuk jenis belajar kita masukkan pada bagian fix faktor. Nah, kemudian kita pilih yang pertama yaitu post hoc. Nah, pada bagian post hoc kita pindah mata pelajaran ke post hoc test 4. Nah, di sini kita pilih yang pertama Bonferroni. Setelah itu kita pilih di sini pada bagian games hall. Setelah melakukan itu kita klik continue, kemudian kita pilih pada bagian option. Nah, pada bagian option kita pilih deskriptif statistik dan homogeneity test. Nah, selanjutnya kita klik continue, klik OK. Nah, kita tinggal menunggu hasil dari, nah kita cari di bagian
Nih, Levene Test of Equality of Error Variances. Nah, pada bagian ini kita lihat pada taraf signifikan. Nah, jadi pada taraf signifikan itu kita mendapatkan lebih dari 0,05. Jadi bisa dikatakan bahwa data yang kita miliki adalah bersifat homogen karena memiliki nilai taraf signifikannya itu lebih dari 0,05. Eh, karena tadi sudah dinyatakan bahwa data tersebut bersifat homogen. Nah, mari kita lihat pada bagian uji MANOVA-nya. Nah, pada bagian uji MANOVA kita bisa lihat di multivariate test. Di sini kita lihat pada bagian mata pelajaran. Nah, kita lihat bahwa hasil yang diperoleh yaitu eh, lebih dari 0,05. Berarti berdasarkan hipotesis yang dirumuskan tadi, di mana tidak ada pengaruh terhadap hasil tes atau skor tes terhadap jenis belajar siswa. Jadi, jenis belajar yang diikuti oleh siswa itu tidak memiliki pengaruh terhadap nilai dari masing-masing mata pelajaran, baik pada nilai statistika, matematika, maupun IPA. Nah, selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa tidak dapat pengaruh, tidak terjadi pengaruh terhadap hasil belajar atau hasil tes dari mata pelajaran statistika, matematika, IPA terhadap jenis belajar yang dilakukan oleh siswa, baik dalam belajar mandiri, belajar berkelompok ataupun les privat. Nah, itu tidak ada pengaruhnya terhadap skor atau nilai tes yang diperoleh oleh siswa terhadap masing-masing mata pelajaran yang dimaksud, yaitu statistika, matematika, dan IPA. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai uji MANOVA. Semoga ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Dan apabila ada kesalahan kata atau penyebutan nama, saya mohon maaf. Dan akhir kata saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.